pelatihan yang tiru AI coding dengan nanti itu kapan dan bagaimana nanti mekanismenya? Kalau yang itu kan belum kita mulai ya. Jadi ini tadi baru saja yang di launching oleh Google. Tapi yang dengan kita nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di masa-masa yang akan datang. Berita satu. Izin tadi kan memprediksi Hardiknas kira-kira ke depannya yang perlu ditingkatkan dalam pendidikan itu apa saja, dan mengingat kan UN dan penjurusan IPPS kan kembali lagi Pak, apakah tidak ada kekhawatiran akan berpengaruh terhadap psikologi dari siswa gitu Pak? Ya, ke depan kita akan berusaha untuk mempermudah dan mempercepat akses pendidikan yang bermutu untuk semua melalui berbagai macam strategi. Terkait dengan pemerataan, kita akan membuka sekolah-sekolah satu atap, kemudian juga rumah-rumah pendidikan, rumah belajar, juga melalui rekrutmen para relawan pendidikan. Terkait dengan penjurusan dan sebagainya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut kalau pada waktunya sudah tiba. AI diharapkan bisa menjadi pelengkap untuk proses pembelajaran pendidikan dasar dan menengah. Tapi bagaimana Pak untuk memastikan bahwa kemampuan siswa secara fundamental dalam baca, tulis, dan lain-lain itu juga tetap dikuasai oleh siswa dengan adanya AI ini? Ya, AI tadi dicontohkan sebagai salah satu metode yang dipakai oleh, tadi ada guru bahasa Inggris ya yang menggunakan pendekatan AI dalam mengajarkan bahasa Inggris. Selain dia menjadi sebuah metode yang menarik, juga kelebihan dari AI adalah bisa memberikan layanan pendidikan yang juga cepat, karena akselerasi akses itu bisa diperoleh murid dibanding dengan dia membaca buku. Karena itu maka agar program ini tetap berkorelasi dan tetap mendukung upaya kita meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, program ini menurut saya tetap perlu disinkronkan dengan misalnya mendorong murid-murid untuk membaca buku-buku teks gitu, baik teks yang tertulis maupun yang dengan sajian-sajian elektronik, atau bentuk-bentuk pembelajaran yang tadi contohkan ada permainan yang mengkontekstualisasikan materi-materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Tadi dicontohkan bagaimana mengajarkan matematika dengan mengenalkan berbagai benda yang ada di sekitar murid, kemudian dijelaskan bagaimana hubungan benda-benda itu dengan ilmu-ilmu atau rumus-rumus atau teori di dalam matematika. Saya kira begitu ya. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kan AI ini kan banyak kemudahan yang Pak. Mungkin ada kekhawatiran nggak sih Pak kalau dengan kemudahan ini murid mungkin akan jadi kurang rajin karena terlalu mudah gitu Pak mengakses informasi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa memang AI ini ada kelemahan. Kelemahannya karena dia bisa diakses dengan mudah dan bisa cepat, maka kelemahannya ada dua. Yang pertama bisa jadi informasi yang diperoleh itu belum tentu informasi yang benar. Sehingga memang penggunaan AI ini tetap perlu dipadu oleh para guru. Mereka lah yang memahami materi pelajarannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penggunaan AI dan gawai ini tetap disinkronkan dengan dorongan untuk mereka membaca, dorongan untuk mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang tidak sepenuhnya bergantung atau hanya menggunakan gawai dan AI itu sendiri. Oke, cukup ya. Yang AI kurikulum AI dan coding itu kami sudah selesai naskah akademiknya, juga sudah selesai capaian pembelajarannya. Sekarang sedang dalam proses untuk penerbitan peraturan menterinya. Jadi sekarang rancangan peraturan menteri tentang pembelajaran coding dan AI itu masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan kementerian terkait yang lainnya. Pak, itu gandeng siapa aja Pak buat ngasih pembelajaran tanpa coding? Bisa dengan banyak pihak. Karena penyedia coding itu kan sangat banyak ya di masyarakat. Dan kita sudah ada kerjasama dengan beberapa pihak untuk bagaimana agar pembelajaran coding ini dapat terlaksana. Tapi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa untuk tahun 2025-2026 AI dan coding ini masih menjadi mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran yang wajib.